Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang persediaan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Danusia Putri dengan NIM 241011021. Perkenalkan, nama saya Neila dengan NIM 2410116029. Perkenalkan, nama saya Siti Syarifah Dewaginia dengan NIM 2410116016. Perkenalkan, nama saya Farjir Rahmando dengan NIM 241011636. Selamat menyaksikan. Definisi persediaan. Persediaan adalah aset lancar yang berupa barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi persediaan. Klasifikasi persediaan adalah pengelompokan aset berupa barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan bisnis perusahaan. Metode penilaian persediaan pada metode perpetual. Dalam metode perpetual, penilaian persediaan dilakukan secara kontinu, yang dimana setiap kali terjadi transaksi, penjualan ataupun pembelian, persediaan diperbarui secara real time. Lalu ada beberapa metode penilaian persediaan. Yang pertama itu ada identifikasi khusus atau specific identification. Yang kedua itu ada first in first out atau FIFO. Dan yang terakhir itu ada average cost atau biaya rata-rata. Yang pertama itu ada identifikasi khusus. Metode ini melacak biaya setiap item persediaan secara individual. Barang yang terjual atau masih ada dalam persediaan akan diidentifikasi berdasarkan item. Metode ini biasanya digunakan untuk produk yang unik atau memiliki nilai yang tinggi. Contohnya itu ada mobil, perhiasan, atau barang antik. Contohnya itu misalkan ada 3 mobil dalam persediaan dengan harga yang berbeda, maka yang dijual dihitung berdasarkan harga mobil yang harga mobil tertentu, bukan dihitung menggunakan rata-rata. Yang kedua itu ada first in first out atau FIFO. Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli itu merupakan barang yang pertama kali dijual, maka biaya barang yang paling awal masuk akan diakui sebagai harga pokok penjualan. Sementara persediaan akhir terdiri dari barang-barang yang paling baru dibeli. Contohnya itu misal membeli 100 unit pada bulan Januari dengan harga 50.000 per unit. Lalu beli lagi di bulan Februari dengan harga 55.000 per unit. Maka penjualan 100 unit itu harganya itu 50.000. Sedangkan periode yang kedua yang Februari dibeli itu harganya menjadi 55.000. Selanjutnya kita mempunyai average cost atau biaya rata-rata. Metode ini menghitung biaya rata-rata dari semua persediaan yang tersedia. Setiap kali terjadi penjualan, biaya pokok penjualan dihitung berdasarkan biaya rata-rata dari barang-barang yang dibeli. Contohnya, jika kamu membeli 100 unit barang dengan harga Rp50.000 per unit dan 100 unit lagi dengan harga Rp55.000 per unit, maka biaya rata-rata per unit adalah 50.000 ditambah 55.000 dibagi dengan 2 sama dengan 52.500 per unit. Setiap kali kamu menjual barang, HPP dihitung dengan harga rata-rata ini. Metode penilaian persediaan pada metode periodik. Metode periodik ini adalah metode pengelolaan persediaan yang hanya melakukan pencatatan persediaan pada akhir periode. Di metode periodik ini menggunakan 2 metode penilaian persediaan. Yang pertama ada first in first out atau FIFO, yang kedua ada average cost atau biaya rata-rata. Pertama, kita mempunyai metode first in first out atau biasa yang kita kenal dengan FIFO.
Metode ini merupakan pendekatan penilaian persediaan yang mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli adalah yang pertama kali dijual. Dalam metode periodik, penilaian dilakukan pada akhir periode akuntansi. Sebagai contoh, sebuah toko memiliki persediaan sebagai berikut. Pembelian pertama 100 unit dengan harga per unitnya Rp10.000 pada tanggal 1 Januari. Lalu pembelian kedua 150 unit dengan harga per unit Rp12.000 pada tanggal 15 Januari. Lalu yang ketiga 200 unit dengan harga per unitnya Rp15.000 pada tanggal 28 Januari. Selanjutnya pada akhir Januari, toko menjual 250 unit. Langkah-langkahnya yang pertama, unit yang terjual dari pembelian pertama adalah 100 unit. Lalu pembelian kedua 150 unit. Jadi total adalah 250 unit. Lalu nilai persediaan yang terjual 100 unit dari pembelian pertama, 100 dikali 10.000 hasilnya Rp1.000.000. Lalu pembelian kedua 150 unit dikali Rp12.000, maka hasilnya Rp1.800.000. Jadi kita memiliki total nilai terjual yaitu 1 juta ditambah 1.800.000, maka hasilnya Rp2.800.000. Selanjutnya sisa persediaan. Sisa dari pembelian kedua adalah 0 unit. Semua unit dari pembelian ketiga 200 unit dikali Rp15.000, maka hasilnya menjadi Rp3 juta. Maka total sisa persediaan adalah Rp3 juta. Yang kedua, kita mempunyai average cost atau biaya rata-rata. Metode average cost adalah cara untuk menentukan nilai persediaan berdasarkan rata-rata biaya per unit dari barang yang tersedia. Dalam metode periodik, biaya rata-rata dihitung setelah periode akuntansi berakhir dengan membagi total biaya persediaan yang tersedia dengan jumlah total unit yang tersedia. Contohnya, sebuah toko memiliki persediaan barang dengan rincian sebagai berikut selama satu periode. Pembelian pertama 100 unit dengan harga Rp10.000 per unit. Pembelian kedua 200 unit dengan harga Rp12.000 per unit. Pembelian ketiga 150 unit dengan harga Rp11.000 per unit. Langkah pertama, kita harus menghitung total biaya persediaan. Total biaya 100 dikali 10.000 ditambah 200 dikali 12.000 ditambah 150 dikali 11.000. Maka 1 juta ditambah 2.400.000 ditambah 1.650.000, maka hasilnya 5.050.000. Langkah kedua, hitung total unit persediaannya, yaitu 100 ditambah 200 ditambah 150 sama dengan 450 unit. Lalu yang ketiga, hitung biaya rata-rata. Biaya rata-rata itu rumusnya total biaya per total unit. Jadi untuk total biayanya 5.050.000 per 450 unit, maka hasilnya 11.222,22 per unit. Lalu yang langkah keempat, terapkan biaya rata-rata. Jika pada akhir periode 300 unit terjual, maka COGS per harga pokok penjualan 300 dikali 11.222,22, maka hasilnya 3.666.666,7. Persediaan akhirnya 150 dikali 11.222,22, maka hasilnya 1.683,333,33. Selanjutnya, penilaian dan penyajian inventory dalam laporan keuangan. Di penilaian inventory dalam laporan keuangan ini, persediaan menggunakan prinsip lower of cost or net realizable value, berarti perusahaan harus membandingkan biaya perolehan persediaan dengan NRV. Persediaan harus dicatat di laporan keuangan pada nilai yang lebih rendah antara keduanya. Lalu di penyajian dalam laporan keuangan, persediaan yang dinilai berdasarkan LCNRV akan disajikan sebagai aset lancar di neraca pada nilai yang lebih rendah antara cost atau NRV.
Jika ada penurunan nilai persediaan, jumlah tersebut dicatat sebagai kerugian dalam laporan laba rugi dan mengurangi laba bersih. Lalu ada pengaruh kesalahan pencatatan persediaan pada laporan keuangan. Yang pertama itu ada income statement. Jika persediaan dicatat terlalu tinggi, maka harga pokok penjualan itu akan terlalu rendah. Laba kotor terlalu tinggi, laba bersih terlalu tinggi. Begitu juga sebaliknya jika persediaan penjualan terlalu tinggi. Dicatat terlalu tinggi itu harga pokok penjualan itu akan terlalu tinggi, laba kotornya itu akan terlalu rendah, laba bersihnya itu akan terlalu rendah. Yang kedua itu ada balance sheet. Jika persediaan dicatat terlalu tinggi, maka aset lancar, total aset, ekuitas pemegang saham itu akan terlalu tinggi. Sebaliknya, jika persediaan dicatat terlalu rendah, maka aset lancar, total aset, ekuitas pemegang sahamnya itu akan terlalu rendah. Selanjutnya, estimasi biaya persediaan bisa dilakukan dengan dua metode umum, yaitu metode laba kotor atau gross profit dan metode eceran. Gross profit atau metode laba kotor, metode ini menggunakan rasio laba kotor historis untuk memperkirakan biaya persediaan. Metode ini sering digunakan untuk estimasi cepat atau untuk tujuan asuransi ketika perhitungan fisik tidak dapat dilakukan. Dalam metode ini juga, kita perlu mengetahui persediaan awal, pembelian selama periode penjualan, dan persentase laba kotor. Selanjutnya, retail method atau metode eceran. Metode ini digunakan terutama oleh perusahaan retail untuk memperkirakan biaya persediaan yang tersedia berdasarkan hubungan antara harga eceran dan harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Metode ini membutuhkan informasi tentang harga pokok dan harga eceran dari persediaan awal, pembelian, penjualan, dan pengurangan harga.